Baik, kita akan melanjutkan ke, ranah perkembangan ya, terkait dengan pendengaran, kemudian bicara dan juga, bahasa, seperti itu. Ya, ini adalah pattern of child development ya. Jadi hearing, speech and language ya. Jadi mendengarkan, berbicara ini saling terkait erat. Nah, pada bayi baru lahir, ya ini dia mulai, terganggu seperti itu dengan suara-suara yang keras ya. Jadi meskipun mungkin, dia ndak terlalu ini dengan suara yang biasa, tapi kalau suara keras dia sudah mulai terganggu. 3 sampai 4 bulan ya, ini mulai berbicara ya, mengeluarkan suara-suara gitu ya, gitu ya. Jadi, vocalizes line alone ya, or when spoke, to. Jadi dia bicara sendiri, kemudian tertawa-tertawa sendiri, mengeluarkan suara ya. Kemudian 7 bulan ya, ini kalau ada suara dia akan melihat ya, menggerakkan kepala pada sumber suara, seperti itu. Jadi misalnya diberi kerincingan kayak gitu ya, itu sudah mulai menoleh, gitu. Kemudian 7 sampai 10 bulan ini sudah mengucapkan, apa ya, mungkin kata-kata tertentu, misalnya kayak ini contohnya ini dada, mama, kayak gitu ya, pada usia 7 bulan. Kemudian 10 bulan ini sudah mulai, apa ya, membedakan, bukan kalimat ya, kata itu pada orang tua. Jadi sudah mulai menunjukkan suatu, suatu ketertarikan seperti itu. Kemudian 12 bulan, ini 2 atau 3 kata ya, selain kata dada atau mama itu tadi. Jadi mungkin bisa mulai mimi gitu ya, minum gitu, tapi kalau minum nggak bisa ya, belum bisa ya, misalnya kayak mimi gitu ya, susu kayak gitu. Jadi sudah, bertambah lagi perbendaharaan katanya. Kemudian ini 18 bulan ya, ini sudah mulai menunjuk, bagian-bagian tubuh, di mana mata, mana telinga, mana hidung, mulut, kayak gitu ya. Jadi menunjukkan bagian-bagian tubuh. Kemudian 20 sampai 24 bulan ya, ini sudah mulai minta misalnya, "Ini mana mainannya?" Gitu ya, ini ya. Jadi, "Mana bonekanya?" Gitu ya. Jadi dia sudah menggunakan 2 atau lebih kata ya untuk membuat suatu, kalimat sederhana, seperti itu. Minta ya, misalnya minta susu kayak gitu. Nah, itu kan sudah menggabungkan 2 kata ya untuk membentuk, frase kata yang sederhana. Kemudian 2,5 sampai 3 tahun ini udah bisa berbicara secara konstan ya dengan, secara teratur gitu dengan menggunakan 3 sampai 4 kata, bentuk kata kayak gitu. Jadi kayak gini misalnya, "Ayo," misalnya mainan ayunan gitu ya, "Ayo dorong lebih kuat," gitu ya, "Dorong kuat," ini. Nah ini contohnya ya, contoh dari perkembangan dari, pendengaran, berbicara, dan juga bahasa. Kemudian untuk perkembangan yang berikutnya yaitu sosial, emosional, dan perilaku ya, di mana ini pada usia 6 minggu ya, ini sudah mulai bisa respon, senyum, tersenyum seperti itu terhadap, pengasuh atau orang tua ya. Kemudian 6 sampai 8 bulan ini mulai menaruh makanan pada mulut ya, jadi sudah mulai, fase oral ya, jadi fase oralnya sudah semuanya mau dimasukkan ke mulut. 10 sampai 12 bulan ini sudah mulai bisa dada-dada gitu ya, jadi bermain cilukba, dada-dada, kayak gitu. 12 bulan dia sudah mulai minum dari cup atau dari gelas ya, dengan menggunakan 2 tangan, 18 bulan dia sudah menggunakan sendok untuk makan ya. Jadi, sudah bisa dimasukkan ke dalam mulut. 18 sampai 24 bulan ini symbolic play ya, jadi seperti dia masih minum gitu ya ke boneka ini, karena dia menganggapnya boneka itu kan suatu benda yang hidup. Anak ini kan beda ya dengan kita kalau orang dewasa. Nah, kalau anak itu, dia imajinasinya kan tinggi. Jadi ini dianggapnya kan benda hidup seperti itu sehingga mau dikasih minum, kadang mungkin dimandikan, diajak tidur bersama, kayak gitu ya. Kemudian 2 tahun ini sudah mulai toilet training ya, kemudian bisa melepas pakaian ya, seperti itu. 2,5 tahun sampai 3 tahun ini
bermain secara paralel ya, kemudian, ini gantian seperti itu dengan teman ya. Ini yang pembelajaran, perkembangan secara sosial, emosional, dan juga perilaku. Nah, untuk cognitive development-nya, di mana di sini kognisi mengacu pada fungsi mental yang lebih tinggi, ini akan berkembang sesuai usia, di mana pada masa bayi, proses berpikir ini akan berpusat di sekitar pengalaman, langsung yang dialami ya. Proses berpikir anak prasekolah disebut sebagai pemikiran praoperasional oleh Piaget yang mendeskripsikan perkembangan intelektual anak, di mana itu cenderung sebagai berikut. Jadi mereka adalah pusat dunia, benda mati itu hidup ya, makanya tadi saya katakan dia kan seperti kayak bermain peran gitu ya, dan memiliki perasaan dan motif, makanya kadang bonekanya kan diajak bicara ya, itu tadi. Karena dianggap seperti itu. Kemudian suatu event atau acara itu memiliki elemen magis ya atau yang luar biasa seperti itu dan segala sesuatu itu memiliki tujuan. Mainan, benda lain digunakan dalam permainan imajinatif sebagai alat bantu berpikir untuk membantu memahami pengalaman dan hubungan sosial. Makanya anak kecil itu kan mudah dialihkan ya dengan mainan, dengan apa, dia mungkin mudah sedih gitu ya, tapi dia cepat kembali ya, jadi cepat cepat, berubah ininya secara emosional dan juga, kognitifnya. Ya, ini adalah developmental snapshot ya, jadi ada gambaran. Jadi ini mulai usia 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24, bulan ya, atau 2 tahun. Jadi sampai 2 tahun ini, first 2 years ya, jadi first 2 years of life. Kita mulai dulu dari yang ini ya. Nah, kita akan bahas mungkin di seri video berikutnya ya, karena ini sudah mau habis ya. Nanti akan kita bahas, kita ulas lebih lengkap developmental snapshot pada video berikutnya. Terima kasih.